Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia, NPM 2215061073. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari video yang sudah dijelaskan, yaitu pengertian AI, searching, dan blind searching. Yang pertama ada pengertian AI. Jadi AI ini adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Atau juga AI dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu komputer yang dapat meniru perbuatan manusia, meniru pekerjaan manusia. Jadi di sini terdapat sejarah AI. Yang pertama pada tahun 1978 itu AI ditemukan dapat thinking humanly atau dapat berpikir secara manusia. Kemudian terdapat update atau sebuah perubahan yaitu acting humanly. AI dapat acting humanly, dapat bertingkah seperti manusia, berperilaku seperti manusia. Itu ditemukan pada tahun 1990. Kemudian silih berganti, AI juga dapat berpikir secara rationally, berpikir secara rasional atau secara logika. Ini ditemukan pada tahun 1992. Kemudian AI dapat acting secara rationally atau juga dapat diartikan sebagai bertingkah secara rasional. Jadi tidak seperti manusia yang memikirkan sesuatu dengan emosi atau perasaan. Tapi di sini AI eh, melakukan sesuatu itu secara rasional, secara logika. Iya atau tidak. Ini ditemukan pada tahun 1998. Kemudian ini adalah teknik-teknik pada AI. Yang pertama ada learning. Learning ini teknik untuk mengajari pola data ke komputer untuk memperoleh informasi. Kemudian ada searching. Searching merupakan upaya untuk menemukan jawaban melalui jalan-jalan yang sistematis. Yang ketiga ada reasoning. Reasoning ini adalah teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi. Yang keempat ada planning, yaitu teknik untuk memecahkan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, di sini terdapat teknik learning. Teknik learning ini terdiri dari tiga macam, yaitu supervised learning, yang mana supervised learning ini membutuhkan semua data atau dataset untuk ditanamkan ke dalam AI tersebut agar dia bisa berjalan. Yang kedua ini unsupervised learning. Jadi unsupervised ini kebalikan dari supervised, yang artinya tidak membutuhkan data, yang berarti AI ini eh, berjalan atau berfungsi sesuai dengan pengalaman yang ada. Yang ketiga ada reinforcement learning. Yang kemudian ada teknik searching. Teknik searching terdiri dari tiga macam, yaitu ada blind search, yang kedua ada heuristic search, dan ketiga ada probabilistic search. Sebelum mencari solusi dengan teknik searching, kita perlu mengetahui ruang keadaan yang terdiri dari keadaan awal atau initial state, keadaan akhir atau goal state, dan usaha yang dilakukan atau operator. Blind search akan dijelaskan selanjutnya. Yang ketiga ada teknik reasoning. Teknik reasoning terdiri empat macam, yaitu ada rule based, case based, ada fuzzy, dan yang keempat ada uncertainty. Yang keempat ada teknik planning. Teknik planning terdiri dari dua macam, yaitu goal stack planning dan yang kedua adalah constraint planning. Nah, ini adalah cara-cara membuat AI. Yang pertama itu kita harus menentukan masalah dan tujuan. Maksudnya di sini adalah maksud kita tuh menganalisa masalah apa sih yang pengen kita selesaikan, seperti itu.
Kemudian setelah ingin mencari masalah apa yang ingin diselesaikan, yang kedua itu kita mencari jenis dari AI, mencari jenis-jenis AI yang ingin dipakai untuk memecahkan masalah tadi. Yang ketiga ini cari dan pelajari arsitektur serta algoritma yang tepat. Jadi kita harus mempelajari arsitektur algoritma dari AI yang ingin kita pakai untuk menyelesaikan masalah tadi. Yang keempat ada melakukan pemrograman atau pembuatan software. Jadi setelah kita mempelajari algoritma dan mencari jenis AI yang ingin kita pakai, kita memulai membuat programnya. Setelah itu kita melakukan penyempurnaan dan optimasi atau juga ini adalah testing. Langkah ini sangat diperlukan karena misalnya terdapat error, kita masih dapat menyelesaikannya. Setelah itu, setelah dirasa cukup melewati fase testing tadi dan terasa errornya mungkin cuman sekian persen, 0 sekian persen, selanjutnya adalah yang terakhir tanamkan ke hardware, yang berarti kita sudah selesai untuk membuat AI dan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini adalah teknik searching. Penjelasan teknik searching adalah teknik yang menemukan solusi atau tujuan yang sistematis. Sebelum mencari solusi, perlu diketahui terdapat tiga keadaan yang disebut ruang keadaan. Eh, yang pertama itu ada initial state atau keadaan awal, goal state atau keadaan akhir, dan operator usaha yang dapat kita lakukan. Nah, ini ada contoh dari teknik searching. Yang pertama ini ada uh, initial state-nya. Initial state-nya adalah keadaan awalnya, ini ibaratnya ember, ini ember B. Ember A ini 0 liter, ini ember B 0 liter. Nah, itu initial state-nya. Kemudian goal state-nya. Goal state-nya adalah kita harus mengisi ember B dengan 3 liter dan ember A ini terserah mau berapa liter. Dan kemudian ini adalah operator. Operator ini usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah masalah ini. Nah, kita dapat yang pertama itu kita menggunakan operator 2, yaitu isi penuh ember B. Isi penuh ember B ini yang mana kapasitas ember B ini adalah 3 liter dan A 4 liter. Ini apa? Yang B ini diisi dengan goal state-nya adalah 2 liter. Jadi kapasitas B ini 3 liter, A ini 4 liter. Jadi operator yang pertama kita menggunakan operator kedua, yaitu isi penuh ember B, yang mana ember B ini kapasitasnya 3 liter. Jadi 3 liter ini di ember B telah penuh, kemudian kita memindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Kita pakai operator ke-6, yaitu jadi ini 3 liter kita pindahkan ke A, yang mana kapasitas A adalah 4 liter. Jadi sekarang A memiliki air 3 liter yang telah dipindahkan dari B tadi. Sekarang B 0 liter, A 3 liter. Selanjutnya kita menggunakan operator untuk mengisi penuh lagi ember B, menggunakan operator 2 lagi. Jadi B ini terisi lagi 3 liter. Di sini A 3 liter, B 3 liter. Kemudian kita menggunakan operator 5. Pindahkan air B ke A sampai A penuh. B tadi 3 liter, kita pindahkan ke A, yang mana A tadi sudah terisi 3 liter. Jadi kita pindahkan, jadi A-nya sudah 4 liter dan B 2 liter. Nah, itulah. Nah, masalah sudah terselesaikan dan goal state-nya sudah terselesaikan. Operator yang dilakukan yang berarti kita menggunakan operator 2, operator 6, pindah lagi operator 2, dan operator yang terakhir adalah operator 5, 2, 6, 2, 5. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis dari searching, teknik searching. Yang pertama ada blind search.
Blind search adalah teknik pencarian deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan. Jadi sesuai dengan namanya yaitu blind atau buta. Jadi kita tuh melakukan melakukan penyelesaian masalah tanpa adanya informasi yang akurat seperti itu. Jadi di sini di bawah ada algoritma blind search. Algoritma blind search ada tiga yaitu BFS, DFS, dan UCS. Yang pertama ada BFS atau breadth first search. Jadi pencarian secara menyamping dan algoritmanya yaitu FIFO menggunakan konsep FIFO first in first out. Yang pertama keluar, yang pertama masuk dan kemudian yang pertama keluar. Setelah itu ada DFS yang kedua yaitu depth first search atau pencarian secara mendalam yang menggunakan konsep LIFO last in first out. Ini queue, ini stack. Setelah itu ada UCS Unicorn Cost Search, pencarian sesuai dengan biaya atau ya sesuai dengan namanya pencarian sesuai dengan biaya. Nah, ini ada contoh dari BFS, breadth first search atau pencarian secara menyamping. Menggunakan contoh yang tadi yaitu hmm, contohnya adalah mengisi ember, yang mana ember B harus terisi 2 liter dan A terserah harus berapa liter. Dan initial state-nya ember A dan ember B itu sama-sama kosong. Dan goal state-nya adalah yang saya katakan tadi, ember B terisi 2 liter, ember A terserah mau berapa liter. Ini ada operatornya, operator yang sama. Jadi yang pertama, eh, oh iya ini menggunakan konsep tree atau pohon, tapi pohonnya ke bawah. Yang ini ada root, ini level 1, ini level 2. Setelah itu, yang pertama ada initial state kita taruh di awal 0,0. Jadi operator satu kita misalnya menggunakan operator satu mengisi penuh ember A 4 kosong. Nah, misalnya masih ada cabang lagi, kita gunakan lagi. eh Misalnya masih ada, kita memakai operator 2 misalnya. Isi penuh ember B 43 43. Nah, misalnya ini ini kan nggak ada lagi nih. Coba kita pindahkan lagi apa menggunakan operator 3 yaitu pindahkan air B sampai B penuh 1 3 dan sampai ketemu 1001 ini bukan goal state. Setelah itu kita menggunakan yang sebelahnya operator 2 0,3 0,3 ini berarti ember A 0 dan eh, ember B 3 yaitu isi penuh ember B. Kemudian kita lanjut mencari cabangnya operator 1 4,3 yaitu isi penuh ember A yang sini yang apa yang telah terisi 4,3 di sini berarti tidak ada cabang lagi. Kita lanjut 0,3 ini menggunakan operator ke-6 yaitu pindahkan air B ke A sampai B kosong. Jadi air yang berada di B kita pindahkan ke A. Ya berarti yang air A ini ada 3 liter dan B 0 liter karena dipindahkan sampai kosong. Kemudian kita menggunakan operator kedua lagi 3 yaitu isi penuh ember B. Jadi ember A terisi 3 liter, ember B terisi 3 liter. Kemudian kita terakhir menggunakan operator 5 yaitu pindahan air B ke A sampai A penuh. Jadi air B yang 3 liter kita pindahkan ke A sampai A penuh. A tadi sudah terisi 3 liter. Kapasitas A tadi adalah 4 liter. Jadi kita hanya memindahkan 1 liter. 4 ember A 4 liter, ember B 2 liter. Nah, ini jadi kita menggunakan 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Jadi ini optimal sesuai dengan masalah yang ada. Ini goal state-nya initial, ini operator. Kemudian ini adalah contoh dari DFS. DFS ini yaitu depth first search yang menggunakan konsep LIFO tadi, last in first out. Nah, mana ini pencarian secara mendalam. Jadi eh, initial state sama seperti kasus yang tadi yaitu kita goal state-nya adalah mengisi ember B dengan 2 liter dan ember A terserah dengan berapa liter. Dan initial state-nya adalah ember A dan ember B sama-sama tidak terisi atau kosong. Ini adalah operatornya, operator yang sama.
Jadi DFS ini melakukan pencarian terus ke dalam tanpa menyamping atau melakukan hal semacamnya. Ini yang pertama, kemudian yang pertama yaitu menggunakan operator satu. Operator satu yaitu mengisi penuh MRA. Di mana MRA di kapasitas 4 liter, jadi 4 liter, kemudian menggunakan operator kedua yaitu isi penuh MRB 43, kemudian operator 7 buang semua air dari A. Jadi A-nya tadi 4 liter dibuang semua jadi 0,3. Kemudian menggunakan operator 6. Pindahkan air B sampai ke A sampai B kosong. B kosong 0 liter. Operator 6 dan A 3 liter. Kemudian kita menggunakan operator kedua, isi penuh ember B. Ember B tadi adalah kapasitasnya 3 liter, jadi ember A 3 liter, B 3 liter. Kemudian setelah itu kita menggunakan operator 5, operator terakhir. Pindahkan air B ke A sampai A penuh. Pindahkan air B yang mana 3 liter tadi sampai A penuh. A tadi kapasitas 4 liter kan. Jadi kita hanya memindahkan 1 liter. Jadi operator apa ember A 4 liter, ember B 2 liter. Dan inilah goal state-nya. Dan ini merupakan eh, algoritma blind search yang tidak optimal untuk kasus seperti ini. Karena ini langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 langkah, yang mana jika kita menggunakan algoritma sebelumnya, ini terdapat 4 langkah, yang berarti DFS ini tidak efisien dan tidak optimal untuk kasus ember tadi. Dan eh, yang efisien adalah menggunakan BFS, Breadth First Search atau pencarian ke samping. Jadi, kapan kita menggunakan BFS dan DFS? Itu tergantung dari masalah yang ada. Misalnya kita ingin pencarian kita optimal dan efisien, kita menggunakan BFS. Atau bila kita tidak ingin optimal atau tidak ingin efisien dan tidak terburu-buru, kita bisa menggunakan DFS. Dan yang ketiga ada algoritma UCS, Uniform Cost Search, menggunakan biaya. Berarti biaya terkecil akan menjadi rute terbaik seperti itu. Ini ada misalnya contoh UCS. Yang pertama ada initial state. Initial state-nya adalah A dan goal state-nya adalah F. Jadi kita menggunakan konsep UCS di sini. Uniform Cost Search. Jadi kita menggunakan biaya mana yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah ini. Jadi di sini ada open dan close. Jadi misalnya kita close-nya A, ini kan initial state berarti dia close, jadi dia berada di sini. Kemudian kita mengarah ke B, A ke B. A ke B adalah 9 misalnya. Kemudian kita tarik cabang lagi, misalnya B ke D adalah 9 tambah 15, 24. 24 itu terlalu besar sepertinya. Kemudian B ke E. B ke E adalah 22. 22, oke 22. Terus kita cari apa jalan lain. Misalnya C open. A ke C. A ke C adalah 15. Dari C, coba kita cek ke F. Cek ke F langsung, ke goal state langsung adalah 40. Mungkin tidak efisien, tapi tetap dicoba dulu. Terus C ke D 13, otomatis tidak efisien dong. Misalnya 28 tambah 16 itu melebihi 40 tadi. Kemudian kita coba buka cabang ke D. A ke D, berarti D open. A ke D 20, D ke E 30, D ke F, E ke F juga 40, seperti itu. Jadi tidak efisien, sudah di open semua kan. Jadi 20 tambah 16 36, tidak efisien. Kemudian balik ke awal tadi, A ke B, A ke B adalah 9, 9 ke E, 9 tambah 13 berarti 22, E ke F
adalah 10. Jadi 32. Dari contoh-contoh yang sudah diselesaikan tadi, yang efisien adalah rutenya adalah A, B, E, F. Dari A ke B, kemudian dari B ke E, dari E ke F. F ini kebetulan adalah goal state-nya. Jadi rute terbaiknya adalah A, B, E, F yang membutuhkan cost-nya 32. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.